Untuk analisis menggunakan SAM AMOS, jadi yang pertama kita lakukan tahapannya adalah pengujian ini ya, exploratory factor analysis EFA. Jadi EFA ini kita akan menguji ini KMO dan Bennett test. Nah, di sini juga nanti akan ada uji dimensi, loading factor, dan uji reliabilitas. Jadi sebenarnya untuk EFA ini adalah uji validitas dan reliabilitas, namun lebih advance ya. Nah, untuk datanya sendiri itu nanti di sini ya. Nah, ini nanti gunakan yang data edit ya, yang set data edit. Nah, dari data ini kita masukkan ke aplikasi SPSS karena AMOS itu merupakan bagian dari SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Dan ini saya menggunakan versi 30, namun ini sama saja di versi berapapun ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita klik data view. Nah, kita copy ini data penelitiannya. Ini kita copy seluruhnya ya, copy lalu paste di sini. Nah, kemudian di save ya, seperti itu ya caranya. Di save disesuai dengan folder yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah meng-save yaitu di luar ya, di luar data. Kemudian pada masing-masing folder ini juga saya sudah save ya, folder dan tahapannya seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara membuat data SPSS-nya. Oke, nah kita buka dari yang sudah saya buat saja. Nah, jadi untuk ini ya, untuk analisis menggunakan AMOS karena ini software jadul. Nah, untuk outputnya itu harus terpisah-pisah seperti ini ya. Kalau misalkan tidak di folder, nanti ini akan bercampur seperti itu. Nah, akan bercampur ini ya. Ini kan banyak file-file seperti ini. Nah, kalau misalkan salah satunya ini hilang, itu nanti filenya, save file dari AMOS-nya itu tidak bisa dibuka atau error. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat dulu foldernya, kemudian setiap folder ini kita masukkan data ini ya. Nah, dari sini nanti di copy di sini, dipaste di sini, di semua folder ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk uji EVA caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian pilih menu ini ya, dimension reduction, kemudian faktor. Nah, kita masukkan seluruhnya ke kolom variabel, lalu klik option. Nah, ini ya, suppress small coefficient, kita klik, kita ganti absolute value below ke titik 40 ya. Nah, seperti ini. Kenapa titik 40? Karena nilai ini ya, nilai loading yang dinyatakan valid itu di atas 0,40. Oke. Nah, continue, kemudian kita pilih menu rotation. Kita gunakan ini ya, direct oblimin, continue, kemudian deskriptif. Nah, kita centang ini KMO dan Bennett test. Nah, ini Bennett test ini. Continue, lalu klik OK. Seperti ini ya hasilnya. Jadi yang digunakan adalah tabel ini KMO dan tabel ini ya, pattern matrix. Oke, kita lanjut untuk uji reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan ini ya, kuesionernya ini sesuai dengan variabelnya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita masuk ke kolom item, lalu klik OK. Nah, ini untuk hasil reliabilitasnya. Supaya tidak tertukar, kita beri nama ya, ganti namanya, double klik. Nah, seperti ini.
kita ganti ke X1. Nah, seperti ini supaya nggak tertukar. Oke, seperti ini ya. Nanti tinggal diulang saja ke semua variabel, prosesnya sama. Nah, kita lihat di sini untuk KMO-nya nilainya 0,909, sorry. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi nilainya 0,909 itu lebih besar dari 0,50, maka dinyatakan konstruk dapat membentuk latennya. Konstruk itu ini ya, x1.1, x1.2. Nah, laten itu yang x1-nya. Kemudian untuk Bennett test, nah ini, nah itu lebih kecil dari 0,05, berarti untuk setiap konstruk ini tidak berkorelasi dengan konstruk lainnya, jadi hanya berkorelasi ke variabelnya sendiri, seperti itu ya. Nah, untuk uji dimensi ya, yang seperti saya bilang tadi, itu menggunakan nilai dari pattern matrix. Nah, untuk yang ini ya, contoh x1.1 itu memiliki loading factor ini ya, yang loading faktornya. Jadi ini untuk notasi tanda minus di depan ini tidak masalah ya, yang penting itu di atas 0,4, baik itu minus maupun plus. Ya, seperti ini semuanya sudah di atas 0,4. Kemudian untuk X1 ini semuanya berkelompok di dimensi yang sama ya, ini pada dimensi 3. Kemudian untuk reliabilitasnya ini ya, reliabilitasnya itu 0,859. Nah, ini lebih besar dari 0,60, maka dinyatakan reliable. Jadi untuk variabel X1 ini sudah bagus ya hasilnya ya, jadi berkelompok di dimensi 3, kemudian nilai loading faktornya semuanya di atas 0,4 dan kelompok alfanya di atas 0,6. Jadi untuk variabel X1 ini memenuhi kriteria untuk pengujian selanjutnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja ya untuk cara membacanya untuk di variabel X2 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pengujian CFA. Jadi untuk CFA ini kita uji menggunakan Amos, seperti itu ya. Nah, untuk Amos sendiri ini saya sudah kelompokkan ya hasilnya sesuai dengan pengujiannya. Yang ini, yang pertama diuji adalah CFA. Nah, ini yang CFA ini. Nah, cara untuk membuat Amosnya itu seperti ini ya. Jadi untuk Amos ini lumayan tricky untuk aplikasinya. Jadi berbeda dengan Smart PLS. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, kita buat baru ya. Nah, seperti ini kita buat baru. Kemudian kita pilih datanya. Nah, select data file, kemudian file name. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan variabel sesuai dengan tahapan pengujiannya ya, karena kan sudah saya bilang di awal tadi, jadi untuk Amos itu setiap tahap pengujiannya kita buat folder seperti ini. Nah, kita masuk ke folder CFA 1. Nah, ini ada data Amosnya. Nah, ini kita klik open, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita save dulu ya. Nah, file save as seperti ini kan, lalu kita save di contoh kita buat di sini dulu ya, di file Amos. Jadi file Amos ini tidak saya kirim karena isinya adalah ini ya, rancangan yang belum jadi atau rancangan yang belum rapi. Nah, kalau yang di sini itu sudah rapi. Nah, karena ini masih tahap pertama ya, mungkin belum rapi hasilnya atau dari tabulasinya atau dari grafiknya, maka kita save dulu di sini di file Amos ini. Nah, di file Amos kita beri nama di sini sesuai dengan tahapannya CFA 1. Nah, nanti kalau di sini hasilnya sudah rapi, baru kita save di ini ya, save di folder utamanya. Nah, seperti itu. Nah, CFA 1 save. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat variabelnya ya, kita buat modelnya. Nah, kita klik ini yang gambar ini ya. Nah, kita
gambar di sini. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita geser dulu. Nah, kita buat sesuai dengan jumlah variabelnya ya. Yang terkecil konstruknya ada 2. Nah, kita buat dulu seperti ini. Nanti tinggal kita copy saja. Ini ada 6 variabel. Nah, kita klik ini ya, mesin fotokopi, dan ini preserve symmetries. Nah, seperti ini. Kita geser. Kita buat dulu untuk yang variabel x1. Nah, ini kita copy ya, namanya kita copy. Kemudian ini dari gambar bis ini kita pindah ke sini ke jari telunjuk. Nah, ini kita double klik ya. Untuk font size nanti disesuaikan saja ya, mau di font berapa. Yang biasa saya gunakan itu di font 10. Kemudian untuk variabel label kita copy ini ya. Nah, variabel label kita copy ini. Kemudian untuk variabel name kita tulis di sini x1. Nah, seperti ini ya untuk penyusunannya. Kemudian kita close. Nah, setelah seperti ini kita lihat untuk x1 ini ada 5 konstruk. Ini sudah ada 2. Nah, kita tambahkan ya. Cara menambahkannya kita klik lagi yang ini. Nah, kita tambahkan 3 ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada 5. Selanjutnya adalah kita masukkan variabelnya, yang indikator dari variabel ini. Oke. Nah, karena ini memakan waktu lama ya untuk membuat modelnya, jadi saya contohkan satu saja, nanti tinggal direpitasi saja. Oke, kita klik ini ya, menu variabel. Nah, kemudian kita tarik ini ke sini. Nah, kita tarik seperti ini. Kurang 1. Nah, seperti ini. Lalu ini ya, kita beri nama untuk ini yang bulat ini. Ini merupakan variabel error. Nah, cara untuk memberi namanya tidak diketik manual ya, tapi menggunakan plugins. Lalu name unobserved variable. Nah, nanti otomatis yang ini akan diisi ya namanya. Oke, seperti itu untuk cara membuat variabel di Amos. Saya bukakan yang sudah jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini ya. Kalau ingin menampilkan keterangan di gambar, nah itu kita klik ini ya, title, kita klik dulu. Nah, seperti ini kita pilih center align, kemudian kita copy ini, kita copy goddess of it. Nah, yang ini. Nah, ini memang tidak ditampilkan semua ya, hanya yang penting-pentingnya saja. Untuk yang lengkapnya nanti bisa dilihat di tabelnya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk font size nanti disesuaikan saja. Nah, seperti ini ya. Kita rapikan dulu. Kemudian untuk membuat garis kausalitas, ini ya, garis yang bolak-balik ini adalah garis kausalitas. Itu kita select semua variabelnya. Nah, seperti ini ya. Kita pindah dulu ke jari telunjuk. Jadi saya estimasikan di sini untuk kakaknya sudah mengerti ya fungsi-fungsi dasar dari Amos. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik plugins, lalu ini ya, draw covariance. Nah, nanti otomatis akan tergambar seperti ini. Kita rapikan dulu sedikit. Oke, nah seperti ini. Lalu kita lepas dulu. Nah, ini sudah kita bisa lakukan analisis. Caranya, sebelum itu kita klik ini dulu ya, analisis properties. Nah, kita pilih di output. Nah, nanti outputnya yang dicentang seperti ini. Seperti ini yang dicentang, tinggal diikuti saja. Oke, ini kita bisa analisis. Klik ini ya. Nah, calculate estimate. Nah, kita lihat yang tanda panah merah ini. Kalau ini ada tanda panah ke atas, berarti semua analisisnya bisa dilakukan ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang error.
Kalau misalkan nanti ada yang salah, ini tanda panah yang ke atas ini tidak bisa diklik ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk outputnya, kita lihat di ini ya. Nah, view text supaya lebih lengkap. Nah, ini juga udah cukup ya. Nah, di model fit. Nah, ini untuk model fitnya ya. Nah, jadi untuk model fit ini ada dua sebenarnya yang diperlukan, yaitu nilai dari P yang ini ya, dan nilai ini ya, RSMA. Nah, ini nilainya ini. Jadi untuk P ini harus di atas 0,05 dan nilai ini RSMA itu harus di bawah 0,08. Nah, kita lihat ya untuk modelnya ini. Jadi prop atau p value ini sudah lebih besar dari 0,05 ya, maka ini masuk. RSMA juga masuk. Jadi untuk GFI sampai dengan EFI dan lain-lain ya, selain yang saya sebutkan tadi, itu hanya sebagai pelengkap saja. Jadi kalau misalkan GFI, EFI atau lainnya ini tidak masuk, itu nggak masalah. Yang penting prop dan RSMA-nya itu memenuhi kriteria GOF. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti ditabulasikan seperti ini supaya lebih mudah diinterpretasikan. Nah, selanjutnya ada pengujian structural acquisition modeling, model hipotesis. Nah, model hipotesis ini kita sesuaikan dengan hipotesis yang diajukan. Nah, ini bisa kita save dulu ya. Nah, kita save, masuk ke save as 1. Kemudian untuk hipotesis kita tinggal hapus saja ini garis-garisnya ini. Nah, ini ya. Nah, untuk yang 3 ini ya. Nah, ini kita biarkan. Kemudian kita buat gambarnya. Nah, ini ya, sesuai dengan hipotesisnya. X1 ke Y1, X2 ke Y1, X3 ke Y1, Y2, kemudian Y1 ke Y2, dan ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita rapikan menggunakan ini ya, yang gambar tongkat ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita save ya. Jadi file save as ini masuk ke sini nanti sem1. Nah, tinggal di save saja nanti di sini. Nah, ini bisa kita analisis. Nah, kalau misalkan itu nanti akan ini ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita harus menambahkan variabel error. Nah, untuk menambahkannya kita pilih ini yang unique variable ini, kita klik saja seperti ini ya. Kita tambahkan 3. Jadi untuk yang X1, X2, X3 ini tidak usah, tapi yang ditambahkan itu adalah yang terkena anak panah ya. Nah, ini Y1, Y2 dan Z. Oke, kita lalu klik plugins, name unobserved variable, lalu kita bisa lakukan analisis. Nah, ini bisa ya. Ini tandanya, tanda panah merah ke atasnya ini sudah menyala dan tidak ada masalah pada modelnya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi untuk seperti yang saya bilang tadi ya, lengkapnya nanti ada di view text. Nah, ini di model fit. Tapi dari sini saja sudah cukup. Untuk prop sudah masuk ya, prop atau p value ini sudah masuk, ini sudah di atas 0,05. kemudian RSMA juga sudah masuk di bawah 0,08 ya. Jadi untuk model ini sudah memenuhi kriteria GOF. Nah, kemudian ada juga uji normalitas. Nah, untuk normalitas kita lihat di view text tadi, kita lihat di ini ya, assessment of normality. Nah, ini assessment of normality, nanti di sini ada kriterianya, bisa dilihat. Nah, nanti baru diberi keterangan ya. Jadi untuk semuanya sudah normal seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya adalah pengujian hipotesisnya. Nah, untuk hipotesis kita lihat di estimate ya. Nah, ini yang kita lihat nilai estimate dan nilai p-value. Nah, untuk CR ini dengan p-value sama ya. Nah, kita fokus ke ini aja, p-value aja karena sama aja. Nah, kita bisa lihat. Jadi untuk X1 PY, kalau di sini tulisannya estimate, namun diinterpretasi adalah koefisien beta ya. Koefisien beta ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Kita lihat, jadi untuk X1 ke Y1, kualitas sistem ke penggunaan itu memiliki pengaruh positif signifikan ya, karena p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Dan di koefisien ini kenapa dinyatakan positif, karena di sini tidak ada tanda negatif. Nah, artinya semakin meningkat kualitas sistem maka akan meningkatkan penggunaan, seperti itu ya kalau di pembahasan. Nah, untuk X2 juga sama ya. Nah, untuk H2 sorry. Nah, X1 ke Y2 itu memiliki pengaruh positif signifikan ya, karena ini bintang 3 ini artinya lebih kecil dari 0,001. Nah, di Amos itu tidak bisa menampilkan nilai lebih dari itu ya, makanya nilainya bintang-bintang seperti ini. Nah, ini sudah saya beri keterangan seperti itu. Ini untuk uji hipotesis. Kemudian selain itu ada pengujian ini ya, R-square. Nah, untuk R-square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan. Nah, di sini ada 3 nilai R-square, yaitu dari Y1, Y2 dan Z. Nah, kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini ya dari tabel square multiple correlation. Nah, ini Y1, Y2, Z. Nah, ini menunjukkan ini ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini Y1. Jadi nilainya itu adalah untuk Y1 0,371 atau 37,1%. Nah, artinya variabel X1, X2, X3 itu mempengaruhi Y1 sebesar 37,1%. Nah, untuk Y2 nilainya adalah 0,564 atau 56,4%. Artinya variabel X1, X2, X3 dan Y1 mempengaruhi Y2 sebesar 56,4%. Kemudian untuk Z nilainya adalah 0,607 atau 60,7% ya. Artinya adalah variabel Y1 dan Y2 ini mempengaruhi Z sebesar 60,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya sertakan juga untuk referensinya. Ini menggunakan Mendeley ya. Dan ini juga sudah ada outputnya. Oke, seperti itu untuk analisisnya. Terima kasih.